like a Hellcat. Gila. TikTok sekarang kacau. Udah nyamperin orang men sekarang di TikTok, nggak main-main lagi. Gila. How is it feel, man? How is it feel to be, to be big on TikTok? You feel that you're big on TikTok and then you have that thoughts that lu nyamperin orang gitu. How is it feel, man? Gue pengen punya perasaan kayak gitu, man. Gila, keren banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh pada lo semua yang udah nonton video ini. Thank you yang udah like dan subscribe channel gua, karena like dan subscribe lo itu merupakan simbol dukungan buat gue untuk selalu berjuang demi popok dan susu anak gue. Aduh, belibet. Kali ini gue pengen speak up, pengen bereaksi sih tentang drama di TikTok gitu. Sebelumnya sebelum ada yang komentar, bang kok lo nggak rapi setiap buat video, ya gue membuat ini di luar jam kerja, karena kalau gue rapinya di jam kerja. Karena kalau gue di rumah biasanya hal yang pertama gue lakukan adalah gue di rumah itu berperan sebagai suami dan juga sebagai bapak dan juga kepala keluarga. Terus yang kedua, nggak mungkin gue buat di jam kerja, karena pasti ada kerjaan lah yang harus gue selesaikan di saat jam kerja. Terus ada yang nanya, bang atau om, kenapa kok videonya audionya nggak kedengeran? Solusi dari gue sih gini, volumenya lo fullin, lo dengerin gue make headset, that's it, selesai. Kenapa kok pencahayaannya kurang? Karena pencahayaan dengan audio yang lo dengar ini ada hubungannya. Ntar gue ada hubungannya. Pencahayaan yang lo lihat dengan audio yang lo dengar ada hubungannya, karena ada banyak pengeluaran tiap bulan yang tidak terduga dan tidak penting sebenarnya. Ada yang tidak penting sebenarnya. Misalnya tidak terduga itu biaya harusnya gue beli mic atau mikrofon atau mic, ternyata ada bayar iuran PLN gue tuh sampai 600.000. Terus yang kedua, biaya gak penting ini seperti balon yang lo lihat, karena memang bagi gue sekarang menjadi orang tua itu susah. Maksudnya gue sebagai orang tua yang era milenial dengan anak gue yang sekarang Gen Z atau generasi Z itu mempunyai tantangan, dalam arti kita tidak bisa menurut budaya atau tradisi keluarga gue itu ya dirayain sepulang tahun. Walaupun gue ngaji rajin, walaupun gue sholat rajin, tapi gue tetap ngerayain ulang tahun. Gue tuh nggak bisa begitu. Gue tuh ya istilahnya gue nggak biasa ngerayain ulang tahun. Memang sih gue pertama sekali dalam hidup gue tuh ngerayain ulang tahun pas kelas 1 SD atau TK gitu. Oke lah, solusinya tahun depan nggak akan ada perayaan seperti yang balon yang lo lihat di belakang gue ini. Dan akibat dari biaya tidak terduga dan tidak penting itu, akhirnya gue tidak mampu beli mic kayak gitu. Dan ya udah, mohon maaf lahir batin, gue aja pencahayaan lampu rumah gue, pencahayaan dari HP gue Google Pixel, dan juga audio dari gue harus agak teriak-teriak buat video ini supaya audionya nyampe. Ya itu. Jadi abis video ini akan ada video asal yang menurut gue ini drama TikTok. Gue berpendapat gue bukan hanya sebagai penonton, tapi gue juga sebagai orang tua dalam menanggapi ini. Dan juga gue akan bahas kenapa sih mentang-mentang follower lo banyak di TikTok terus lo star syndrome itu. Lo berhak melabrak siapapun, lo berhak marahin siapapun, dan lo berhak mengomentari dan kritik siapapun di video lo tanpa ada etika apapun. Maksudnya etika ya ketika misalkan ada yang buat ini komentarnya jelek nih, ya lu DM, kenapa sih lu komen kayak gitu. Atau misalkan ngobrol yuk, kita ngopi, kita nyemok banget ngerokok bareng gitu. Gue pengen ngobrol tentang komen itu aja sih sebenarnya. Kenapa harus buat video atau
ataupun ngelabrak orang terus di kamera on kayak gitu ya. Jadi setelah ini akan ada video asal dari video yang gue maksud tuh. Nah, gue di depan muka lu nih, lu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain sih. Oke, lu kayak jagoan di TikTok. Enggak, itu mau yang konten doang. Gue cuma sandiwara doang. Nah, ini gue depan muka lu nih, gue ngomong ke lu nih, depan muka lu langsung nih. Gue gak suka sama lu. Lu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Buat semua konten kreator yang merasa tersinggung atas semua pembicaraan gue di konten TikTok gue benar-benar mohon maaf secara pribadi karena gue memang nggak bermaksud buat menyinggung dan gue tidak membenarkan apa yang gue perbuat. Kalau memang gue salah, gue minta maaf. Ini klarifikasi terakhir, nggak ada gini-gini lagi ya? Iya, gue nggak bakal nyinggung konten kreator lain. Beres. Anggapnya ini warning lain kali, nyenggol aneh-aneh, lu tau konsekuensinya. Siap. Bisa lu nggak sih? Nah, gue di depan muka lu nih, lu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain sih. Oke, lu kayak jagoan di TikTok. Enggak, itu mau yang konten doang. Gue cuma sandiwara doang. Nah, ini gue depan muka lu nih, gue ngomong ke lu nih, depan muka lu langsung nih. Gue gak suka sama lu. Lu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Buat semua konten kreator yang merasa tersinggung atas semua pembicaraan gue di konten TikTok gue benar-benar mohon maaf secara pribadi karena gue memang nggak bermaksud buat menyinggung dan gue tidak membenarkan apa yang gue perbuat. Kalau memang gue salah, gue minta maaf. Ini klarifikasi terakhir, nggak ada gini-gini lagi ya? Iya, gue nggak bakal nyinggung konten kreator lain. Beres. Anggapnya ini warning lain kali, nyenggol aneh-aneh, lu tau konsekuensinya. Siap. Alay lu memek! Mau keluarin unek-unek ya, resah banget gue soalnya. Dari pertama kali lihat nama IG-nya gue tahu nih orang pasti nggak jelas anjing. Fucking. Sekarang mana? Katanya gede lu, masa takut begitu di-react sama yang gede beneran? Lawan dong. Ajak teman-teman lu yang katanya circle hits TikTok, geng-geng. Masih ada gak? Apa tiba-tiba pada ngilang abis video udah rame? Mana tuh yang pada bilang, hati-hati lain kali dalam bertindak, mikir dulu sebelum berbuat, jadikan pelajaran ya bro. Mana sekarang? Pada asik sama konten masing-masing tuh gue lihat. Lo temennya apa bukan dah? Mana juga tuh pasukan lo yang katanya banyak itu. Abis rame pada hilang. Kemarin ya pada bacot, ajarin bang, kasih tahu bang. Terakhir dah, saatnya gue bilang yang laganya so jagoan tuh lu jing. Baru gede di TikTok aja laganya McGregor anjing, jijik. Jamet. Buat Playboy Jamet Panji. Woi, kurang berisik. Lu berisik lagi biar kayak TikToker. Buat Playboy Jamet Panji. Ngelabrak apaan lu kayak gitu? Katanya TikToker gede lu, top of the mountain. Masa ngelabraknya kayak gitu kurang TikTok? Nih, gua ajarin ngelabrak TikTok kayak apa. Nah, gue depan muka lu nih, lu mau ngapain? Nggak apa-ngapain sih. Gaya lu kayak jagoan di TikTok. Enggak, itu kan konten doang, cuma sandiwara doang itu. Nah, ini gue depan lu nih. Gue mau ngomong langsung depan muka lu. Kameranya ke depan dong. Kan lu mau megang kepala gue nih. Nah, ini gue depan muka lu langsung nih. Gue mau langsung sama lu, gue gak suka sama lu. Lu mau ngapain? Lu mau ngapain? Jadi kalah sih kalau kayak gitu. Iya. Pantes dilabrak kayak cacat gitu. Nah, gue depan muka lu nih, lu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Oke, lu kayak jagoan di TikTok. Enggak, itu mau yang konten doang. Gue cuma sandiwara doang. Nah, ini gue depan muka lu nih, gue ngomong ke lu nih, depan muka lu langsung nih. Gue gak suka sama lu. Lu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Buat semua konten kreator yang merasa tersinggung atas semua pembicaraan gue di konten TikTok gue benar-benar mohon maaf secara pribadi karena gue memang nggak bermaksud buat menyinggung dan gue tidak membenarkan apa yang gue perbuat. Kalau memang gue salah, gue minta maaf. Ini klarifikasi terakhir, nggak ada gini-gini lagi ya? Woi, samperin gue dong, gue gak suka sama lo. Woi, serius. Anggapnya ini warning Samperin lain gue. kali, nyenggol aneh-aneh. Ayo, Lu tau konsekuensinya. samperin gue dong. Duh, jangan yang gituan, yang samperin gue dong. Jadi video itu sudah direspon sama YB Reza Arab Octavian, terus ada respon dari Wilson dan juga respon dari Nico kalau nggak salah ya. Jadi menurut gue sih memang ada benernya sih. Kenapa sih mentang-mentang follower lo gede di TikTok terus lo berhak nyamperin orang, ngelabrak orang dan videoin saat lo melabrak orang itu tuh faedahnya apa? Oke lah, let's say orang itu salah ketika membuat konten. Lo kan bisa ngobrol,
bro, gue pengen banget ngobrol sama lo nih. Setelah lo ngobrol, baru lo videoin. Video lo itu isinya bahwa hasil obrolan lo itu tentang orang ini buat konten tuh salah, kenapa harus menyinggung tiktokers yang lain. Dan setelah konklusinya atau kesimpulan dan solusinya setelah kita hasil ngobrol itu adalah orang ini tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan orang ini sudah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan tidak akan membuat video yang menyinggung tiktokers yang lain. That's it, simple sebenarnya. Kenapa sih begitu susahnya mengajak ngobrol orang lain kayak gitu? Kayak misalkan gini, ada video yang memang gue berkomentar salah, gue akui salah saat itu, tapi kenapa yang di komen itu diserang anak gue? Kan gue yang salah. Dan orang-orang itu, kalau misal gue sih menanggapi santai ya, maksudnya anak gue diserang selama itu masih ada koridor yang masih ada sopan satunya, gue sih santuy aja. Ya gue kalau misalkan lo nyerang anak gue nyerang orang tua lo, istilahnya ya kenapa nyerang anak kecil, beraninya nyerang gua. Kalau ada kesalahan tuh, kesalahan anak dan istri gua tuh serang gua, jangan serang anak gua. Nggak ada, anak gua tuh nggak tahu apa-apa, masih umur 3 tahun, serang gua kenapa? Ajak ngobrol gua. Kalau misalkan lo merasa wawasannya luas, lo merasa gentleman, lo merasa hebat dalam memecahkan masalah sesuatu tuh, ngobrol sama gua tuh kenapa kayak gitu. Gak ada yang ngajak ngobrol sama gue, atau orang-orang di TikTok, di Facebook, di IG gitu. Kalau ada masalah tuh nggak ada yang ngajak ngobrol tuh kenapa? Permasalahannya kalau ada masalah, terus misalkan si A buat video TikTok salah, akhirnya si B ngerespon buat video lagi. Kayak apa ya? Si A pansos, si B pansos. Si A buat video yang nyinggung tiktokers lain, beranggapan wah gue lumayan nih kalau misalkan gue buat video nyinggung tiktokers lain, gue dapet viewer gede atau penonton yang banyak. Itu kan pansos namanya kan. Terus yang kedua, misalkan si B setelah menonton video A, si B buat video bahwa oh ini orang alay, ini orang dogi nih, ini orang guguk nih, ini orang bangsat nih, kenapa? Ya udah, akhirnya gue buat video mengomentari si A ini. Ya si A pansos, si B pansos. Oh, jadi kalau seperti itu tuh, ya orang yang depresi itu makin banyak. Orang yang kemungkinan besar akan bunuh diri itu banyak juga. Orang yang goblok pun tetap akan goblok, nggak akan pintar. Orang yang depresi juga nggak akan, istilahnya nggak akan sembuh dari depresinya itu, gara-gara tidak ada diawali dengan ngobrol. Kalau misalkan lo diawali dengan ngobrol, semua masalah semua akan diselesaikan secara baik-baik dan secara tepat kayak gitu ya. Gue sebagai orang tua ketika melihat video Panji seperti itu, kayak merasa apa ya, sorry, aus minum dulu bos. Gue merasa, gue sebagai orang tua khawatir ya, di TikTok tuh tidak ada filter bahwa video itu untuk semua umur, buat semua umur, kayak buat yang khusus 18 tahun plus kayak, atau buat yang anak kecil atau semua umur kayak gitu. Tidak ada filter, jadi semua video yang ada di TikTok itu seakan untuk semua umur. Jadi video yang cewek pusarnya tiatan, pahanya tiatan, terus video alay Panji juga muncul di FYP seperti itu, semua golongan umur tuh nonton, semua kasta ekonomi tuh nonton, tidak ada filternya. Terus seperti ini kah TikTok mendapatkan keuntungan dari para penonton atau para TikTokers? Dan ya, Panji, yang dilakukan Panji itu bukan sebuah tindakan yang harus ditonton dan dicontoh
oleh semua umur, dan tidak ada klarifikasi dari Panji, dan juga tidak ada disclaimer dari Panji bahwa apa yang gue lakukan labrak misalkan si A ini ya lu jangan contoh kayak gitu. Tidak ada disclaimer itu, seakan-akan dia tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maafan atas tindakan kasar itu, dan juga tidak bilang kepada anak-anak kecil bahwa jangan contoh tindakannya itu. Seakan-akan tindakannya itu boleh dicontoh oleh semua umur. Jadi gue dan semua orang tua merasa gelisah karena TikTokers ini. Teknologi itu tidak bisa kita lawan, bos. Perkembangan teknologi kalau dibandingkan gue lari itu, kecepatan perkembangan teknologi dalam sedetik itu dalam sebulan atau sedetik itu perkembangan teknologi itu cepet banget. Sedangkan gue lari itu baru start, tiba-tiba perkembangan teknologi itu cepet banget. Teknologi itu tidak bisa gue lawan, tidak bisa orang tua zaman sekarang lawan. Yang bisa kita lakukan adalah filter yang dilakukan oleh pihak TikTok, filter yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua, filter yang dilakukan oleh TikTokers, dan filter yang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh pihak TikTok adalah melakukan kayak misalkan gue upload video ini nih di YouTube, kan ditanya apakah video ini untuk semua umur atau hanya umur tertentu, misalkan untuk umur 18 plus, atau video ini untuk semua umur. Kalau di TikTok kan nggak ada, lo buat video, upload, selesai. Kedua, kenapa gue bilang dari TikTokers ya seharusnya lo sadar apa yang lo lakukan di TikTok itu bisa berdampak negatif atau positif, atau bisa berdampak baik atau buruk. Jadi kalau misalkan lo beranggapan baik, pemikiran lo itu nggak luas. Kalau misalkan lo luas, lo akan bertanya kepada diri lo sendiri, atau lo tanya ke orang lain, video gue itu untuk semua umur nggak ya? Video gue itu baik nggak ya? Video gue itu buruk nggak ya? Video gue itu positif nggak ya? Video gue itu negatif nggak ya? Kalau misalkan lo tidak bertanya seperti itu, ya lo sebagai TikTokers dengan jumlah follower dan jumlah likers yang banyak kayak gitu, lo sama aja mempunyai wawasan dan pemikiran yang sempit. Dan dan yang ketiga, dari pihak orang tua, kita sebagai gue mewakili semua orang tua, teknologi itu tidak bisa kita lawan. Karena anak gue dari umur 3 tahun pun bisa buka YouTube, dari YouTube biasa ke YouTube Kids, dari YouTube Kids ke TikTok tuh bisa. Dia bisa. Yang kita lakukan filter ya paling kalau misalkan anak gue jadi TikTokers, ya paling istri gue masukin anak gue ke pesantren kayak gitu. Jadi kalau misalkan tekankan karena orang tua, ya orang yang mengatakan bahwa semua bertumpuk pada orang tua benar, tapi tidak semuanya benar. Kita sebagai orang tua tuh ya manusia biasa. Ya kalau misalkan dibebankan pada kita tuh manusia biasa, dan orang yang ngomong kayak gitu tuh belum jadi manusia. Dan orang yang ngomong itu semua bertumpuk kesalahannya pada orang tua benar, tapi tidak semuanya benar. Dan orang yang selalu menyalahkan orang tua kalau anaknya salah, orang itu belum jadi orang tua. Orang itu hanya baca, orang tua definisinya ini loh, orang tua begini loh rasanya. Lo hanya bisa baca doang secara textbook orang tua itu seperti apa dan bagaimana menjadi orang tua tuh hanya baca secara textbook, belum merasakan. Terus dari pihak pemerintah, kenapa dari pihak pemerintah? Karena pemerintah punya namanya Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Informatika, dan seharusnya bukan hanya situs bokep, bukan hanya situs film bajakan, tapi juga TikTok kayak gitu dilakukan filter. Jadi harusnya udah jelas lah yang dilakukan Kominfo. Seharusnya Kominfo membuat sebuah standar bahwa semua viewers bisa meng-report video di TikTok. Ini loh standarnya. Ini syarat-syarat kalau viewers bisa mereport video ini loh.
A, ini B, ini C. Gua standar kayak gitu. Pengawasannya kalau misalkan Kominfo tidak bisa ngawasi secara langsung, itu tidak ada kayak gitu. Karena ketika gua resah di Facebook, di Twitter, itu nge-reportnya susah banget. Karena apa? Tidak ada standar untuk syarat-syarat apa saja yang video yang bisa di-report, itu tidak ada standarnya dari pemerintah. Dan dari standar Facebook, Twitter, Instagram, terus TikTok sekarang tidak ada standar dari pemerintah. Sehingga TikTok, Facebook, Twitter, dan Instagram punya standar sendiri. Jadi video apa saja yang bisa di-report dan tidak bisa di-report itu mereka punya standar sendiri. Dan juga ya solusinya, kalau misalkan keempat pihak itu membuat sebuah landasan atau dasar seperti yang gue katakan tadi, ya insya Allah ya akan membuat orang tua seperti gue itu lebih tenang sedikit lah. Dan tidak ada video labrak-labrakan kayak gitu tuh. Kenapa sih baru jadi tiktokers doang kayak gitu lo bangga? Lo itu panutan bagi follower lo. Lo itu adalah idola bagi beberapa orang, terutama anak-anak. Karena nggak mungkin lah orang kayak gua ngefans sama lo kayak gitu. Nggak mungkin lah gua ngefans sama tiktokers kayak gitu, karena gua sebagai orang udah paling scroll atas, swipe right atas, scroll lagi untuk mencari video yang menarik buat gua. Dan juga lo baru jadi tiktokers dengan jumlah follower kayak gitu doang udah star syndrome. Gimana lo jadi pejabat? Gila lo megang jabatan di tinggi direktur di sebuah kementerian. Terus lo tuh menyalahgunakan jabatan lo. Mengerikan banget Indonesia ini. Kalau misalkan seorang tiktokers yang star syndrome terus memegang jabatan yang strategis di negara ini, bahaya banget. Gila, negara ini mau jadi apa? Koruptor udah ada, pembunuh udah ada, pencuri udah ada, begal udah ada. Sekarang tiktokers star syndrome. Mau jadi apa Indonesia? Mau dibawa kemana Indonesia? Jadi gua haus, minum dulu. Nggak ada faedahnya lo star syndrome, lo ngelabrak kayak gitu. Sumpah men, nggak ada solusi sih, nggak ada kejadian kayak gini. Contohnya aja, nanti habis video ini setelah gue closing ada video lagi yang ada salah satu tiktokers dengan jumlah follower yang banyak, dengan enaknya dia minta maaf dengan mengatakan bahwa daerah A itu adalah apa istilahnya, daerah zina atau apalah, gue lupa. Terus dia minta maaf dan dia bilang video itu tidak gue hapus, karena kalau misalkan lo pengen tahu lo bisa lihat. Holy shit man, lo minta maaf lo hapus video itu secara gentleman, bukannya semua orang bisa nonton. Minta maaf, tapi juga lo harus merubah sifat lo supaya lebih baik lagi dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Itu aja sih. Semoga Indonesia ini bersih dari koruptor, semoga Indonesia ini bersih dari begal, penipu, dan bajingan yang lain. Dan semoga Indonesia tidak ada konten kreator, tiktokers yang star syndrome, man. Indonesia ini udah hancur banget. Terus ditambah lagi tiktokers star syndrome. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Please banget, jangan hancurin Indonesia dengan sikap alay lo. Kalau mau alay silakan, cuma jangan star syndrome. Karena lo tuh influencer, lo harus mempengaruhi orang secara positif, bukan secara dengan teror lo mempengaruhi orang lain. Itu aja sih, thank you. Jangan lupa like dan subscribe lo ya, karena like dan subscribe lo merupakan simbol dukungan buat gue untuk selalu berjuang demi popok dan anak susu gue. Thank you.